Sobat Ceberi, Sobat Cerdas Berbahasa Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Sobat Ceberi dimanapun berada dalam keadaan apapun. Dan pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, Sobat Ceberi, saya meminta bantuan dukungan Sobat Ceberi untuk mengklik subscribe pada channel YouTube Cerdas Berbahasa Indonesia ini, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar Sobat Ceberi bisa menerima informasi atau lebih dulu mendapatkan informasi ketika saya mengunggah materi atau pembelajaran terbaru berkaitan dengan bahasa Indonesia. Dan juga Sobat Ceberi jangan lupa untuk mengklik tombol like, membagikan informasi atau materi yang saya bagikan ini ke teman-teman Sobat Ceberi dan juga memberikan komentar di bagian komentar di bawah ini. Mari kita dukung terus bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Sobat Ceberi, pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan satu topik yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu kritik dan esai. Nah, Sobat Ceberi, kritik dan esai ini umumnya kamu pelajari di kelas 12 SMA ya, dengan topik bersikap perspektif dengan kritik dan esai. Sobat Ceberi, kalau kita mengulas sedikit ya, dalam dunia penulisan, kritik dan esai itu merupakan salah satu bentuk karya yang marak diciptakan oleh berbagai kalangan sastra. Pamor kritik dan esai itu cukup kuat menyedot perhatian di publik sastra, baik dari segi pengkajian, ya, pengkaji, sastrawan, pembaca maupun penerbit. Nah, daya tarik ini tidak terlepas dari karakteristik kritik dan esai sastra. Nah, ini nanti akan lebih banyak kita kupas atau kita ulas di sini ya. Daya tariknya di sini dari karakteristik esai dan sastra ini itu bisa menjadikan sebuah karangan sebagai bentuk atau sebagai bagian dari karangan subjektif. Nah, Sobat Ceberi bisa membuat tulisan, lalu nanti tulisan itu disebut sebagai kritik dan esai sastra, meskipun tanpa memahami pengertian kritik dan esai sastra itu sendiri. Namun, ini perlu menjadi catatan ya, namun tidak rugi rasanya jika setelah ini nanti Sobat Ceberi ingin lebih memahami bagaimana sih sebenarnya cara menulis kritik dan esai dengan benar, dengan baik ya. Nah, dengan demikian Sobat Ceberi nanti bisa lebih yakin untuk memberi identitas tertentu terhadap karya yang Sobat Ceberi tulis sebagai bentuk kayak karya kritik dan juga esai ya. Nanti bisa dalam dua bentuk ya, satu untuk karya atau kritik esai yang sastra maupun juga bisa ya kalau untuk bagian yang non sastra. Oke, Sobat Ceberi. Nah, Sobat Ceberi, ada beberapa hal yang kita harus pahami bersama terlebih dahulu. Hal-hal yang berkaitan dengan kritik dan juga esai ini, mungkin kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Nah, Sobat Ceberi bisa baca sendiri dulu di bagian video ini. Kita bisa memaknai bahwa kritik dan esai itu adalah dua tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Apa yang membedakannya? Nah, kalau kita bisa melihat penulis kritik dan esai di sini harus melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar apa yang ia tulis itu bisa dibuktikan kebenarannya atau dapat dipercaya. Kalau kita misalkan mengingat di pembelajaran sebelumnya ada penulisan artikel, resensi, dan ulasan dalam sebuah kolom bebas atau yang disebut dengan kolom yang bisa diisi oleh penulis lepas, bukan redaksi. Nah, juga kalau ada yang namanya kritik dan esai ini juga bisa dilakukan dengan hal yang sama. Nah, kedua jenis teks ini sangat menarik untuk dipelajari karena dapat memberi wawasan sekaligus membuat Sobat Ceberi untuk berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Kalau kita maknai juga, Sobat Ceberi, kata kritik, ayo siapa yang suka mendengar kritik atau malah suka memberi kritik nih? Kata kritik ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba apa yang terlintas dalam pikiran Sobat Ceberi ketika ada seseorang yang menyampaikan kritik? Nah,
apa yang terlintas dalam pikiran Sobat Ceberi atau dalam benak Sobat Ceberi ketika ada seseorang atau sekelompok orang menyampaikan kritik. Nah, sebagian mungkin di antara Sobat Ceberi mungkin ada yang beranggapan bahwa kritik itu adalah celaan. Pertanyaannya yang mengungkap apa yang dimaksud dengan kritik juga ada dari sudut pandang lain, yaitu dia berupa pernyataan yang mengungkap kekurangan seseorang. Ya. Tentu ini sebenarnya tidak salah pemahaman tentang kritik yang demikian. Nah, ini tidak salah jika yang dimaksud adalah kritik ada dasarnya. Namun, jika kritik tidak ada dasarnya, itu adalah hal yang salah. Yang dimaksud dengan kritik di dalam pelajaran ini adalah kritik yang didasarkan atas analisis yang mendalam. Jadi suatu karya yang dikritik itu biasanya berupa karya seni, baik itu karya sastra musik ya, karya lukis, buku atau film. Nah, berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Esai ini salah satu juga yang akan kita pelajari. Esai di sini lebih mengarah pada cara pandang, ya, dalam tanda kutip nih, cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, dan dia tidak selalu terhadap karya. Jadi kalau esai dia tidak selalu terhadap karya, ya, berbeda dengan kritik tadi. Nah, pemahaman tentang kritik dan esai ini sering rancu karena keduanya merupakan teks yang harus didasarkan pada suatu objek untuk dinilai. Nah, oleh sebab itu ya, dalam pembelajaran ini nanti Sobat Ceberi akan belajar tentang kritik dan esai serta perbandingan di antara keduanya. Nah, Sobat Ceberi juga tidak terbatas pada kritik dan esai sastra juga nanti ya belajarnya, tetapi juga kritik dan esai di bidang lainnya, sehingga Sobat Ceberi dapat memperluas wawasan yang lebih dalam dan lebih jauh lagi. Nah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini kalau kita melihat perbandingan antara kritik dan juga esai ya, Sobat Ceberi bisa lihat di sana bahwa apa yang membedakan tulisan antara kritik dan juga esai. Ada 3 hal. Yang pertama yang membedakannya atau yang bisa jadi bahan perbandingan adalah dari segi isi. Jika di dalam kritik isinya itu membahas tentang kelebihan atau kekurangan suatu karya. Sedangkan jika dalam esai itu membahas tentang fenomena tertentu, bisa saja tentang fenomena sastra, fenomena bahasa, fenomena sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dari segi isi kita bisa melihat perbandingan antara kritik dan esai adalah pembahasannya untuk yang kritik itu bersifat lebih objektif. Ya, karena dia didasarkan atas teori, pendapat, dan juga fakta. Sedangkan esai untuk pembahasannya dia bersifat subjektif, didasarkan dari sudut pandang atau persepsi si penulis. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi struktur. Nah, kalau struktur, isi dari kritik itu ada identitas karya, ada sinopsis, ada pendapat-pendapat tentang kelebihan dan kekurangan, dan juga deskripsi manfaat. Sedangkan esai itu berisi tentang ada tesis atau pernyataan umum dari segi struktur ya. Kemudian ada rangkaian gagasan dan juga penegasan ulang. Kalau dari segi kebahasaan ini tidak bisa dibandingkan ya, karena keduanya memiliki kesamaan. Nah, kita bisa melihat bahwa dari kritik maupun esai ini memiliki kesamaan dari segi kebahasaan, yaitu sama-sama menggunakan bahasa ilmiah populer. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika akan menyusun kritik? Ayo Sobat Ceberi, ada yang tahu tidak langkah-langkah untuk menyusun suatu kritik? Nah, yang pertama yang harus dilakukan ketika akan menyusun suatu kritik adalah memilih terlebih dahulu jenis karya yang akan dituliskan kritiknya. Oke, yang pertama adalah memilih jenis karya. Ini ketika akan menyusun kritik ya. Apa yang dimaksud dengan memilih jenis karya di sini? Ya, karyanya apa? Apakah karya sastra yang mau
dikritik isinya ya, karena kita ingin melihat kelebihan dan kekurangannya. Namun perlu menjadi catatan Sobat CBRI bahwa ketika memilih jenis karya ini kita harus melihat beberapa hal penting, yaitu yang pertama, karya yang akan kita analisis atau kita buat kritiknya itu adalah menarik, kemudian penting dan dikuasai oleh Sobat CBRI. Jadi ini kriteria pemilihan jenis karya yang didasarkan pada penguasaan topik, lalu kepentingannya, dan dari segi ketertarikannya. Yang pertama. Yang kedua di sini Sobat CBRI, langkah yang kedua bisa menspesifikasikan jenis karya ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Nah, contohnya di sini adalah Sobat CBRI membuat suatu topik dalam bentuk piramida terbalik, ya, atau disebut dengan pengerucutan topik teks kritik. Misalkan spesifikasinya adalah tentang puisi lama. Puisi kan ada puisi lama, puisi baru. Oke, kita pakai puisi lama misalkan. Berarti buat piramida terbalik, bagian paling atas yang lebih luas adalah puisi lama. Kemudian setelah itu ada kerucut ke bagian kedua, puisi lama itu sebutkan salah satu jenisnya, yaitu gurindam misalkan ya. Nah, kalau misalkan gurindam, lalu apa yang ingin kita kritik dari gurindam itu? Misalkan pesan moralnya. Nah, jadi otomatis sudah itu ya bentuk piramida terbalik dari puisi lama yang paling spesifik menuju ke gurindam jenis puisi lama, dan hal yang akan kita kritik adalah pesan moralnya. Selain pesan moral, apakah ada lagi yang bisa kita kritik? Ada yang bisa kita kritik ya, bisa juga berkaitan dengan dari segi syarat-syarat penulisan gurindam itu sendiri, misalkan terdiri dari 2 baris, rimanya apa ya. Oke, itu ya. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan, langkah-langkah menyusun teks kritik adalah membaca karya untuk memberikan penilaian. Ini harus dilakukan ya. Teks kritik itu disusun dengan 3 langkah dasar yang juga harus sistematis. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kamu menganalisis karya terlebih dahulu, lalu kamu menilai fakta yang dibahas, dan menyusun pendapat didasari atas teori, dan yang terakhir memberikan kritik. Itu dia langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika menyusun teks kritik. Berbeda ya, kita lihat apa yang harus dilakukan ketika akan menyusun teks esai. Berbeda lagi nih ya Sobat CBRI. Nah, kalau menyusun teks esai, seperti yang kita ketahui bahwa esai tadi dia membahas satu topik berdasarkan sudut pandang seseorang secara mendalam. Oleh sebab itu, nanti dia fokusnya esai ini pada sudut pandang atau persepsi. Jadi, esai dia akan cenderung bersifat subjektif. Ingat, subjektif berarti tidak didasarkan fakta ya. Nah, tetapi kita lihat dulu apa saja yang harus dilakukan ketika akan menyusun esai ini. Nah, yang pertama memilih topik. Topik di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, karena topik ini merupakan pondasi yang sangat menentukan kelayakan suatu esai. Jadi, topik hendaknya memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama itu penting ketika menyusun esai ya. Apa yang menjadi sorotan di masyarakat? Seberapa bermanfaat topik yang akan kita pilih? Kemudian yang kedua, menarik. Ya, ini sebenarnya sih lebih kurang seperti syarat yang pertama untuk bagian esai tadi ya, lebih kurang seperti itu. Nah, menarik bagaimana yang dimaksud? Peristiwanya adalah peristiwa yang terbaru, dan dia juga merupakan peristiwa besar. Dan bisa juga apabila topik itu mengangkat tentang orang-orang terkenal, itu juga lebih menarik lagi ya, karena apa yang sudah ramai dibicarakan di masyarakat, tentu itu merupakan objek yang bisa kita ambil adalah orang-orang terkenal. Misalkan presiden mungkin yang akan kita ulas atau kita tulis esainya ya. Kemudian dia bersifat khas dan langka. Ya, ini yang dimaksud dengan menarik. Kemudian yang ketiga itu dikuasai. Pilihlah topik berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan pengetahuan Sobat CBRI ketika akan menulis esai. Dan langkah yang kedua, Sobat CBRI bisa menspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Nah, apa maksudnya di sini? Topik-topik yang sifatnya umum itu Sobat CBRI buat lebih terperinci lagi dengan
menggunakan pembahasan yang lebih mendalam, karena nanti topik yang masih umum itu bisa dijadikan sebagai suatu topik yang lebih terperinci, karena nanti kesannya biar tidak bertele-tele ya Sobat CBRI. Nah, karena esai di sini sendiri dia merupakan teks yang relatif singkat ya, jadi dia singkat saja. Lalu apa yang perlu kita pertimbangkan kita akan menulis bagian yang langkah kedua ini ya pertama misalkan Sobat CBRI ini bebas ya mau menggunakan bagan bentuk menurun atau piramida tadi ya, seperti kita mengulas tentang kritik tadi yang pertama ya, sama saja, atau mungkin menggunakan lingkaran ya, lingkaran besar, tengah besar sampai lingkaran yang lebih besar lagi ya. Oke, misalkan saja topik yang Sobat CBRI pilih itu yang umum itu adalah tentang pahlawan misalkan ya, itu topik yang umum. Kemudian buat lebih spesifik lagi dari pahlawan itu kan banyak ya, misalkan Sobat CBRI pilih pahlawan proklamator ya. Kemudian lebih terperinci ketiga, sebutkan nama pahlawan proklamator tersebut, misalkan Muhammad Hatta barangkali ya, baru Sobat CBRI membuat esai tentang pahlawan proklamator Muhammad Hatta. Itu ya cara membuatnya biar lebih terperinci. Selanjutnya yang ketiga itu mengumpulkan bahan. Kalau sudah melakukan langkah 1, 2, dan 3, yang harus dilakukan berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Apa yang harus dilakukan dalam aktivitas mengumpulkan bahan di sini? Ya, Sobat CBRI bisa mulai dengan mencatat berbagai hal, berbagai informasi yang Sobat CBRI temui dari berbagai sumber, bisa dari buku, majalah, surat kabar, maupun internet. Catatlah semua hal yang Sobat CBRI anggap penting. Nah, jangan lupa tuliskan juga sumber dari informasi yang Sobat CBRI peroleh untuk mendukung penulisan esai Sobat CBRI. Ya, yang terakhir, yang ketiga, setelah mengumpulkan bahan, ada yang namanya mempertimbangkan sasaran pembaca. Nah ini yang mungkin membedakan antara kritik dan juga esai tadi. Di esai, mempertimbangkan sasaran pembaca ini harus dilakukan karena akan berpengaruh pada kedalaman dan keluasan isi tulisan. Nah, jika nanti pada pemilihan sasarannya adalah para pelajar atau masyarakat dunia pendidikan, maka perlu menggunakan pembahasan yang lebih mendalam daripada tulisan esai yang memang ditujukan hanya untuk kalangan-kalangan anak-anak ya. Itu bisa kita tunjukkan dengan pemilihan bahasa ya, pemilihan bahasa dalam penulisan esai. Itu dia tadi Sobat CBRI pembahasan tentang langkah-langkah menyusun esai maupun juga kritik. Kita lihat di bagian berikutnya. Nah, Sobat CBRI, saya mengajak Sobat CBRI untuk melaksanakan aktivitas diskusi melalui video pembelajaran tentang kritik dan juga esai ini. Sobat CBRI bisa mengajukan pertanyaan di dalam kolom komentar di channel YouTube ini. Kemudian Sobat CBRI juga bisa yang mengetahui boleh bantu untuk menjawab ya pertanyaan yang diajukan di sana. Tapi saya tentu akan mengkonfirmasi setiap pertanyaan yang Sobat CBRI berikan. Oke, karena di sini fungsinya kita untuk belajar ya. Selanjutnya, ini kita sudah bahas langkah-langkah. Sekarang kita bahas strukturnya kritik terlebih dahulu. Ini saya langsung munculkan bagi Sobat CBRI ya. Nah, struktur kritik itu di atas 4 bagian ini. Nanti kita lihat yang esai juga ya, Sobat CBRI. Yang pertama yaitu dilakukan dengan pengenalan karya. Pengenalan karya di sini meliputi apa saja? Ya, di sini dilakukan dengan mendeskripsikan suatu karya yang akan dijadikan atau yang akan digunakan dalam penulisan kritik itu sendiri. Ya, ini yang pertama adalah pengenalan karya. Identitasnya ya, Sobat CBRI, judul bukunya, siapa penulisnya, berapa jumlah halamannya, diterbitkan kapan, ya. Kemudian penulisnya sudah tadi ya, itu yang berkaitan dengan yang pertama ya, pengenalan karya. Mengenalkan karya itu dari segi luarnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua Sobat CBRI? Yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis ini adalah bagian dari inti atau isi suatu cerita atau suatu buku mungkin ya, atau suatu topik yang akan Sobat CBRI buat kritiknya.
Setelah itu memberikan penilaian. Nah, penilaian di sini berupa komentar Sobat CBRI berkaitan dengan kekurangan maupun kelebihan dari suatu karya yang Sobat CBRI kritik. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Ini artinya penegasan ulang di sini memberikan penguatan terhadap setiap pembahasan yang sudah Sobat CBRI tuliskan, terutama di bagian penilaian. Baik, Sobat CBRI, itu struktur untuk kritik. Kita lihat untuk esai. Kalau esai, dia terdiri atas 3 bagian ini. Ya, ada tesis, kemudian ada rangkaian argumen, dan juga penegasan kembali. Sobat CBRI, terlebih dahulu kita pahami dari setiap bagian ini agar nanti memudahkan kita, ya, untuk memudahkan kita memaknai atau mencari informasi dari struktur tesis, rangkaian argumen, dan juga sampai ke bagian penegasan kembali. Nah, Sobat CBRI, yang pertama, kalau kita kaitkan yang pertama yaitu dengan tesis. Ya. Tesis di sini dia mengarahkan kepada sesuatu yang berupa garis besar dari topik yang dibicarakan. Ini untuk yang tesis ya, Sobat CBRI. Ada yang pertama, garis besarnya meliputi ada isu, kemudian ada permasalahan, lalu sudut pandang umum penulisnya secara umum terhadap isu atau permasalahan yang diangkat dalam esai. Kemudian yang kedua, itu berisikan rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini memuat fakta dan pendapat yang dilakukan atau yang dibuat oleh Sobat CBRI selaku orang yang akan menulis kritik. Ya. Selanjutnya yang ketiga, penegasan kembali. Ini dilakukan dengan membuat simpulan dan memberikan rangkuman terhadap garis besar keseluruhan pembahasan yang ada di dalam tesis dan juga rangkaian argumen. Itulah struktur esai. Kita lanjut ke informasi berikutnya berkaitan dengan kritik dan juga esai. Oke, yang berikut ini adalah kaidah kebahasaan dalam kritik dan juga esai. Ada beberapa hal ya, ini saya munculkan yang pertama, kaidah kebahasaan. Memuat apa saja sih kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam kritik maupun esai ini? Kalau kita bisa lihat di sini, yang pertama itu ditunjukkan dia banyak menggunakan kausalitas. Ya, kausalitas ini merupakan kata-kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Apa kira-kira contoh kata kausalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat ini? Ya, nah misalkan saja kausalitas itu misalnya menggunakan kata jika dengan maka. Ya, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik yang pertama ini, bahwa suatu kalimat yang digunakan dalam kritik maupun esai itu menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan yang dimiliki dalam kritik dan juga esai, dia memiliki pernyataan yang menyatakan penilaian atau tanggapan. Jadi ada kata-kata yang mengungkapkan suatu penilaian atau tanggapan. Misalkan ditandai oleh kata langka, terasa, serius, menghibur, ya itu beberapa kata yang menyatakan suatu penilaian. Coba kita taruh di dalam sebuah kalimat. Ya. Kata langka. Pementasan teater dengan gaya feminim saat ini dapat dikatakan langka. Itu merupakan tanggapan atau penilaian si penulis terhadap keberadaan teater pada masa kini, yaitu dia memberikan penilaian sebagai sesuatu yang langka. Ya, dia menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu disebut juga dengan kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak. Dia kata kerja, tetapi dia merupakan tindakan dari pikiran si penulis. Ya, misalkan seperti kata mengagumi, kata memuji, tetapi dia dalam bentuk pikiran, tidak dilakukan ya. Misalkan dalam contoh kalimat berikut, awal
abad ke-20 adalah musim semi romantisme dalam puisi Indonesia, yakni kecenderungan kuat untuk mengagumi dan memuji keindahan alam yang memesona. Jadi itu menunjukkan bahwa kata mengagumi dan memuji merupakan bagian dari kata kerja mental yang merupakan kegiatan abstrak, kegiatan dari pemikiran yang tidak dilakukan. Lanjut, di kebahasan kritik esai berikutnya ada menggunakan kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan ini lebih berfungsi sebagai kata keterangan ya. Misalkan menurut, berdasarkan, merujuk ya. Itu merupakan kata perujukan. Berikutnya menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif yang dimaksudkan di sini dia bersifat atau bertindak untuk mengajak ya. Mengajak seseorang untuk setuju atau sependapat dengan apa yang disampaikan di dalam tulisan tersebut. Apa saja kata-kata persuasif contohnya? Ya, ada kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Kalau kita pasangkan pada sebuah kalimat, misalkan para peserta didik justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Berarti kata harus itu mengajak peserta didik untuk menunjukkan kelasnya dalam berbahasa. Yang berikutnya itu pernyataan-pernyataan bersifat mendefinisikan. Pernyataan bersifat mendefinisikan di sini ya sebagai bentuk ungkapan penulis untuk memberikan pengertian terhadap objek yang ia jelaskan. Kata penandanya atau contohnya menggunakan kata merupakan adalah, yaitu, yakni. Misalkan pementasan itu merupakan uji coba bagaimana gagasan etika perempuan diaplikasikan dalam suatu pementasan teater. Nah, itu kata merupakan. Kata merupakan di dalam contoh kalimat yang barusan saya sebutkan itu merupakan contoh kata definisi. Baik Sobat Ceberi, itu dia ada 6 kaidah kebahasaan dalam kritik maupun esai yang dapat kamu gunakan ketika menyusun kritik dan esai. Kita lanjut bagian berikutnya. Lalu ini ya langkah-langkah menulis esai singkat. Yang pertama, ini merumuskan gagasan pokok ya esai ya dengan menggunakan satu kalimat lengkap. Kemudian yang kedua sudah merumuskan gagasan pokok, satu saja gagasan pokok paling tidak, nanti dikembangkan menjadi sebuah paragraf pembuka, diberikan kalimat penjelas ya sehingga dia menjadi suatu bentuk paragraf secara utuh. Lalu merumuskan pikiran-pikiran yang mendukung untuk bisa lebih banyak menguraikan gagasan pokok tadi. Lalu juga menuliskan fakta-fakta yang digunakan untuk menguatkan pikiran-pikiran yang ada di bagian paragraf tersebut. Dikembangkan lagi pikiran-pikiran itu dan fakta-fakta itu sehingga dia bersifat orisinal di dalam beberapa paragraf. Lalu padukan keseluruhan paragraf itu dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan topik utama. Jangan sampai lepas dari topik utama. Susun paragraf simpulan dan jangan lupa untuk menyunting esainya untuk melihat apakah ada kesalahan dari segi struktur atau adakah kesalahan dari segi penggunaan bahasa. Ya, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Cerdas Berbahasa Indonesia ini untuk terus kita memajukan bahasa Indonesia di negara kita sendiri. Kita cintai bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai jumpa Sobat Ceberi.